Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita lanjutkan pembahasan kita meskipun sedikit dan sekelumit, bahkan mungkin bisa disebut sekapur siri, yaitu kita menginjak sekarang ke hikmah yang ke-6, hikmah yang dijelaskan dalam kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tetapi perhatian untuk saudaraku, ini hanya sedikit dan sekelumit. Jadi pengajian sesungguhnya saudaraku itu silakan hadiri di tempatnya masing-masing oleh guru ahlinya masing-masing. Banyak itu halaqah atau pengajian kitab Al-Hikam, silakan dihadiri. Ini cuma sedikit, dengan harapan teman-teman saudaraku semakin cinta terhadap Al-Hikam, terhadap tasawuf, untuk mengenal Allah. Dan saya mengingatkan bahwa hukumnya mengkaji ilmu tasawuf itu hukumnya fardhu ain. Itu kita bacakan dulu teksnya supaya itu jelas dasar hukumnya dari mana atau dari kitab apa. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhuru amaddil ata'i ma'al ilhahi fid du'a'i mujiban liya'sika fahuwa dhamina laka al-ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Lambatnya ijabah doa, sementara doanya dengan sungguh-sungguh, jangan menjadi putus asa. Sebab Allah pasti mengijabah terhadap doa tersebut dengan kehendaknya, bukan kehendakmu, dan dengan waktu yang dikehendaki Allah, bukan waktu kehendakmu. Saudaraku, apakah doa itu diijabah? Maka jawabannya tergantung. Kalau berdoanya itu prosedural, mengikuti aturan main yang sudah dijelaskan oleh para ulama, bahkan ada dasar hukum tentang doa, kita bacakan dulu. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bahkan dalam surah Al-Mu'min ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Itu dasar hukum tentang berdoa kita kepada Allah. Apakah doa diijabah? Yakin diijabah kalau prosedural, ikut aturan main yang sudah dijelaskan oleh para ulama yang mengambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Itu doa itu diijabah. Jangan sunon kepada Allah bahwa doa kita tidak diijabah. Pasti diijabah. Namun saudaraku perlu paham, perlu tahu, dalam ijabah doa, dalam keterangan syarah hikam kitab Iqadhul Himam itu dijelaskan, dalam ijabah doa itu ada 3 poin. Yang pertama itu doa kita disegerakan oleh Allah, diberikan sekarang di dunia, itu disegerakan. Kalaupun tidak disegerakan, yang kedua itu distok, disimpan, artinya nanti diberikan di mana? Di akhirat, di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kecil hati. Yang ketiga, disegerakan tidak, disimpan nanti di akhirat tidak. Yang ketiga itu adalah orang umpamanya akan kena musibah, kecelakaan dan lain sebagainya, dihindarkan oleh Allah.
diselamatkan orang tersebut oleh Allah, itu pun ijabah doa. Jadi jangan berpikir bahwa ijabah doa itu sekarang langsung disegerakan, tidak. Para ulama ahli sudah menjelaskan itu ada 3 bentuk ijabah doa. Nah itu. Nah ketika kita sudah sungguh-sungguh dalam berdoa itu, tetapi Allah belum juga memberikan ijabah doa kepada kita, padahal itu sudah diberikan, tapi kita tidak sadar. Umpamanya lambatnya ijabah doa, jangan sampai kita suudzon kepada Allah itu. Karena apa? Allah itu maha mengetahui yang terbaik untuk kita, kapan waktunya, harus di mana itu. Seperti ini contohnya. Makanya kata guru saya, kalau berbicara itu coba pakai perumpamaan supaya lebih dimengerti oleh para jemaah dan mustami'in dan semuanya. Seorang anak kecil pengen motor besar umpamanya, itu kan mahal. Diberikan enggak oleh orang tuanya? Tidak. Kenapa? Karena kalau diberikan pada waktu anak masih kecil, takut nanti tabrakan, naudzubillah sampai wafat. Orang tua sangat paham bahwa seorang anak kecil belum waktunya diberikan motor, takut celaka, takut berbahaya. Apakah permintaan anak tersebut dikabulkan atau diberi oleh orang tuanya? Diberi. Mana buktinya? Uangnya disimpan di bank atau di berangkas di rumah. Itu kan berangkas yang pakai kunci angka yang sangat aman. Jadi permintaan anak itu diberikan, dikabulkan oleh orang tuanya, tetapi disetok dulu. Nah itu. Jadi orang tua sangat paham kapan anaknya diberikan atau dibeliin motor atau kendaraan yang lain. Nah itu. Allah Maha mengetahui kapan waktunya, bagaimana bentuknya dalam ijabah doa. Jadi saudaraku, kita sebagai makhluk tidak tahu mana yang terbaik menurut Allah, mana yang paling maslahat menurut Allah. Jadi jangan sampai suudzon kepada Allah. Jangan sampai kita itu mencaci maki Allah. Nauzubillahi min dzalik. Itu sungguh tidak sopan, tidak adab kepada Allah. Apa tugas kita? Tugas kita itu justru berdoalah dengan sopan, dengan sungguh-sungguh dan sering. Itu sopan, sungguh-sungguh, sering. Itu dihafal. Sopan, sungguh-sungguh, sering, itu kan ada kriterianya. Di antaranya kita membaca hamdalah dulu, terus sholawat, istighfar dan sebagainya. Sungguh-sungguh kita dalam berdoa, silahkan. Yang sopan, terus yang sungguh-sungguh, yang sering. Kita sudah sungguh-sungguh, kita sudah sopan, sudah sungguh-sungguh dan sering, tetapi belum diijabah oleh Allah, artinya lambat. Jangan putus asa, jangan suudzon, karena kita yakin Allah pasti mengijabah doa kita. Tetapi kita harus paham, ijabah doa ada 3 bentuk tadi: disegerakan, disetop, kita diselamatkan atau dihindarkan dari musibah. Itu. Bahkan saudaraku, kalau kita berbicara tentang tasawuf, sebetulnya kita malu itu berdoa kepada Allah, karena terkadang itu ada salah paham dan salah sangka bahwa Allah itu tidak tahu terhadap kebutuhan kita. Itu salah sangka dan salah paham, itu kebodohan kita. Justru Allah Maha mengetahui tentang kebutuhan kita dan lain sebagainya. Kapan waktunya, di mana tempatnya, nah itu Allah sangat mengetahui. Allah Maha mengetahui. Justru dalam tasawuf itu, doa itu diibaratkan orang yang meminta-minta. Orang peminta-minta di jalan umpamanya mengemis. Tetapi bukan berarti doa itu jelek, silakan, doa itu bagus.
Tapi menurut ahli tasawuf, berdoa itu seperti orang yang meminta-minta. Itu apa namanya itu? Peminta-minta di jalan. Itu. Tapi silakan saja. Karena kelas kita itu masih kelas di situ, silakan saja. Orang yang tasawufnya sudah tinggi, justru yang dipikirkan bukan doanya. Yang dipikirkan adalah kerjanya, ibadahnya. Karena ketika seseorang ibadahnya sudah bagus, zahir batin, sudah mengenal Allah yang maha sempurna, sudah mengenal dirinya bahwa dirinya itu banyak kekurangan, bahkan hakikatnya tidak ada. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kerjanya profesional dan proporsional, ibadahnya siang malam, hubungan dengan masyarakat, umat dan jemaahnya luar biasa, tawadu, merasakan diri tidak tahu apa-apa, diri tidak punya apa-apa, bahkan hakikatnya diri tidak ada. Yang ada, yang wujud adalah cuma Allah. Kalau didetailkan dengan sifat-sifat Allah, orang akan merasa malu ketika meminta kepada Allah. Tetapi kelas kita silakan saja kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tetapi tadi ada catatan dengan sopan, sungguh-sungguh dan sering itu. Jadi untuk saudaraku, silahkan kita berdoa kepada Allah dengan catatan tadi, sopan, sungguh-sungguh dan sering. Tetapi jangan sampai seudon kepada Allah, negatif thinking kepada Allah. Jangan sampai putus asa, terus berdoa dengan kesopanan yang luar biasa. Tetapi untuk orang sufi yang sudah tinggi, tasawuf tingkat tingginya, justru yang dipikirkan bukan doanya, tapi yang dipikirkan adalah tugasnya dari Allah, taatnya, takwanya, dan ibadahnya kepada Allah. Ditingkatkan ibadahnya semakin bagus, merasakan diri semakin jelek, tidak ada apa-apanya, merasakan bahwa Allah itu maha sempurna, bisa dirasakan dalam kehidupannya. Justru tugas kita itu adalah ibadahnya, karena nanti upahnya justru nanti akan diberikan oleh Allah. Jangan menganggap Allah bodoh, justru Allah itu maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita, kapan diberikan oleh Allah kepada kita. Allah maha mengetahui yang terbaik, yang paling maslahat, yang paling benar menurut Allah, bukan menurut kita. Silahkan untuk kelas kita berdoa dengan sopan, sungguh-sungguh dan sering. Tapi untuk kelas tinggi dalam bertasawuf, kita malu meminta kepada Allah, sebab setiap detik hakikatnya diberi nikmat oleh Allah. Justru tugas kita ibadah semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, ditingkatkan ibadah kita sehingga kita semakin mengenal diri kita yang serba kurang, bahkan hakikatnya tidak ada, dan kita semakin mengenal Allah yang maha sempurna dan punya segalanya. Semoga penjelasan dari saya, meskipun sedikit dan sekelumit, menjadi kemanfaatan, meskipun jauh dari maksud Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dan pengarang syarah kitab Hikam. Semoga meskipun sedikit ini menjadi kemanfaatan untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.